Seperti kita ketahui, pemerintah saat ini terus menyiapkan peraturan terkait aspek keselamatan dalam kendaraan listrik yang akan masuk ke tanah air. Salah satunya tertuang dalam peraturan yang baru disahkan ini. Kementerian Perhubungan mewajibkan kendaraan listrik di Indonesia memiliki suara. Kebijakan itu sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 44 Tahun 2020 tentang pengujian tipe fisik kendaraan bermotor dengan motor penggerak menggunakan motor listrik. Uji tipe fisik ini berlaku untuk kendaraan listrik dalam bentuk motor L1 sampai L5, mobil penumpang M1, bus M2 dan M3, dan angkutan barang N1 sampai N3 dan O1 sampai O4. Kewajiban memiliki suara ini disebut untuk memenuhi aspek keselamatan. Seperti diketahui mobil listrik selain minim polusi udara, juga suaranya relatif senyap. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pengguna jalan yang lain bisa jadi tidak menyadari ada kendaraan listrik sedang melaju di sekitar mereka sehingga kewaspadaannya berkurang. Untuk memenuhi aspek keselamatan, kendaraan bermotor listrik kategori M, N, dan O harus dilengkapi dengan suara, seperti tertuang dalam Pasal 32 Ayat 1 Permenhub Nomor 44 Tahun 2020. Lebih lanjut, suara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor listrik disesuaikan dengan kategori jenis kendaraan dan suara mesin kendaraan bermotor. Lalu, bagaimana aturan volume suara di kendaraan listrik ini? Hal ini sudah tertuang dalam Pasal 32 Ayat 6. Suara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dan Ayat 3, berdasarkan tingkat frekuensi paling tinggi 75 desibel, bunyi Pasal 32 Ayat 6. Regulasi ini ditetapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 16 Juni tahun 2020 dan diundangkan pada tanggal 22 Juni tahun 2020. Namun kendaraan listrik baik motor, mobil, hingga angkutan barang diwajibkan memiliki suara terhitung 2 tahun lagi. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi mengatakan saat ini Indonesia sedang dalam masa transisi alih teknologi. Sementara dalam peraturan menteri kita ada transisi 2 tahun. Nanti 2 tahun lagi, kendaraan listrik ada suaranya, kata Budi saat dihubungi Detikoto, Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2020. Sepeda motor juga harus ada suaranya, tapi nanti 2 tahun lagi ya. Saat ini banyak APM yang sedang melakukan penelitian terhadap suara yang mirip dengan aslinya, jelas Budi. Penerapan aturan pemberian suara buatan pada kendaraan listrik ini bukanlah hal yang aneh. Uni Eropa telah mewajibkan peraturan serupa diterapkan sejak bulan Juli tahun 2019. Kemudian Amerika Serikat menerapkannya juga pada bulan September tahun 2019 lalu. Penerapan aturan ini di belahan dunia yang lain membuat produsen kendaraan listrik menjadi kreatif. Pasalnya mereka bisa membuat mobil listrik yang aslinya senyap menjadi garang dengan suara buatan, seperti mobil V8 yang suaranya sangat disukai para petrolhead atau menambahkan efek suara supercars atau turbokas yang membuat mobil listrik terasa sporty. Jadi bukan hanya untuk keselamatan, peraturan ini juga bisa menjadi sarana bagi produsen untuk bisa kreatif membuat fitur baru yang menyenangkan bagi penggunanya. Menarik bukan? Jangan ketinggalan berita otomotif terbaru, hanya di Sevanonima Auto. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Have a nice day and Sevanonima out.